Anda wajib memperhatikan 3 hal berikut ini kalau tidak mau usaha bakso Anda jadi kalah bersaing dan akhirnya gulung tikar. Hal pertama yang perlu Anda perhatikan adalah masalah daging yang digunakan. Nah, sekarang Anda sudah berproduksi bakso, menjual bakso yang disukai orang-orang dengan menggunakan daging yang bagus, daging yang fresh, dan hasilnya sangat memuaskan. Ketika usaha Anda semakin maju, tentu Anda ingin mengembangkan kan lebih luas lagi marketnya, lebih banyak yang dijual, mungkin Anda buka cabang, atau mungkin Anda mendirikan sebuah pabrik, apapun itu, ketika usaha Anda semakin besar, maka kebutuhan Anda untuk berjualan kan semakin besar juga. Nah, ini saatnya Anda mulai memikirkan Anda untuk menggunakan daging yang beku. Kenapa gini? Kalau daging yang fresh, memang secara kualitas dia mungkin bisa lebih bagus daripada daging yang beku. Tapi, bagaimana secara satu harga, dan yang kedua, bagaimana secara kestabilan? Oke lah, sekarang Anda lancar-lancar saja stoknya, harganya juga ya bisa dibilang stabil, tapi kalau tiba-tiba naik gimana? Nah, sementara kalau menggunakan daging yang beku, biasanya nih secara harga mereka lebih stabil dan secara stok Anda lebih banyak. Mungkin sekarang beberapa orang bisa berargumen, ya kalau masalah stok, kalau tidak mau kehabisan ya belilah daging freshnya yang cukup banyak. Nah, problemnya ketika Anda beli daging fresh yang cukup banyak dan tidak langsung digiling, tapi Anda simpan di freezer misalkan, bukankah itu sama saja Anda menggunakan daging yang beku? Secara kualitas pasti menurun, sehingga apa nggak sayang Anda membayar dengan harga yang sama-sama mahal, tapi kualitasnya tidak lebih bagus dari daging yang beku. Nah, seorang pengusaha yang pintar, dia tentu akan mulai berpikir untuk menggunakan daging yang beku, di mana satu, secara harga umumnya lebih murah, dan yang kedua, stoknya lebih stabil. Nah, kalau Anda sudah memutuskan, oke lah, saya mau mencoba menggunakan daging beku, hal yang harus Anda ingat adalah Anda wajib menggunakan pengenyal berjenis fosfat, misalkan seperti Wendapos M17, supaya hasil kualitas dari bakso Anda ini stabil. Kenapa? Karena prinsipnya kan sama. Daging yang fresh lebih bagus kualitasnya daripada daging yang beku karena banyak protein yang masih aktif. Sementara kalau daging yang beku karena banyak protein yang mulai tidak aktif, Anda perlu menggunakan pengenyal berjenis fosfat tadi seperti Wendapos supaya mengaktifkan kembali proteinnya sehingga hasilnya bisa sama-sama kenyal seperti daging yang masih segar. Hal kedua yang perlu Anda pertimbangkan sekarang adalah Anda mencari alternatif daging yang lebih murah lagi daripada daging frozen. Atau ya mungkin Anda bisa mulai mencoba mencari pengganti daging supaya konsumsi dagingnya ini berkurang. Nah, kenapa kok Anda perlu seperti ini? Jawabannya gini, ketika usaha Anda lebih besar, tentu biaya operasional Anda juga akan lebih besar. Contoh lah, paling nggak Anda perlu membayar karyawan yang lebih banyak, ya kan? Lalu Anda mungkin perlu untuk menambah cold storage, di mana untuk penyimpanan bakso Anda supaya lebih banyak dan sebagainya, di mana biaya-biaya ini kan pasti keluar daripada Anda hanya ya saya berjualan sendirilah, biayanya kan jauh berbeda. Nah, ketika semakin lama semakin besar, operasionalnya lebih besar, bukan berarti penjualan kita pasti lebih besar juga. Nah, ini tantangannya, karena ketika penjualan Anda belum tentu besar, sementara biayanya pasti lebih besar, maka Anda perlu putar otak supaya Anda mencari cara gimana ya supaya lebih efisien, harganya bisa lebih ditekan, supaya keuntungan Anda lebih besar. Nah, ketika Anda sudah mulai masuk di tahap seperti ini, maka menggunakan daging frozen saja bisa jadi cukup, bisa jadi enggak. Akan lebih optimal kalau Anda bisa mencari alternatif yang lebih murah, mungkin grade dagingnya lebih murah, atau Anda mencampur dengan MDM, atau Anda menggunakan meat replacer M100F, apapun itu, ini mulai perlu Anda pikirkan ketika usaha Anda semakin lebih berkembang lagi. Hal paling sederhana yang bisa dilakukan tentu adalah menggunakan grade daging yang lebih rendah, di mana ya mungkin kalau daging, misalkan kita ngomong frozen, biasanya Anda pakai CL90, sekarang mungkin Anda bisa mulai mempertimbangkan menggunakan CL50 sebagai campuran, atau Anda turun ke CL80 dan sebagainya. Intinya, ketika Anda menggunakan grade daging yang lebih murah, biasanya takaran lemak mereka lebih jelek, sehingga hasil kualitas di bakso kita juga akan menurun. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini, pengenyal seperti Wendapos tadi tidak akan cukup, dan Anda perlu menambahkan, mengkombinasi dengan pengenyal yang lain, di mana yang bisa Anda gunakan contohnya adalah bahan yang bisa mengikat lemak dan juga cairan supaya hasilnya lebih bagus, di mana alternatifnya Anda bisa menggunakan ISP, itu kalau yang paling standar. Kalau Anda mengejar yang kualitas supaya tetap bagus, supaya tetap kering, Anda bisa mencoba yang namanya M100FT. Lantas bagaimana kalau menggunakan MDM? Tentu MDM juga bisa secara harga jauh lebih murah lagi, sehingga seharusnya Anda bisa melakukan lebih banyak penghematan. Hal yang perlu diperhatikan ya, Anda tinggal menggunakan untuk mengikat lemak dari MDM-nya, bisa Anda gunakan ISP atau M100FT lagi. Dan secara rasa, Anda bisa menggunakan kaldu sapi seperti beef broth yang murni, sehingga secara bau amis MDM-nya, rasa MDM-nya itu bisa tertutup, bisa hilang, sehingga kualitasnya selain kenyalnya tetap bagus nih, secara rasa juga tetap bagus. Jadi
intinya ketika Anda mulai memikirkan alternatif pengganti daging yang lain lebih murah, sebenarnya banyak kok. Tinggal masalah Anda mau mencoba mencari tahu dan mencoba memakainya atau tidak. Hal ketiga yang perlu Anda perhatikan dan mulai pikirkan secara serius adalah Anda tidak boleh hanya memiliki satu resep saja. Kenapa? Kembali, ketika usaha Anda semakin besar, berkembang, tentu akan semakin banyak permasalahan yang akan terjadi, sehingga mengandalkan satu resep ini akan bahaya sekali. Contoh ya, misalkan harga sapi ini, daging tiba-tiba mahal. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Apakah Anda hanya mengurangi porsi, membuat baksonya lebih kecil? Nah, pertanyaannya kalau sampai pelanggan Anda tahu dan Anda ditinggalkan gimana? Fungsi memiliki resep lebih dari satu adalah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti ini. Ketika daging sapi naik, Anda mungkin bisa memiliki resep yang lain yang ya kombinasi ayam, atau mungkin Anda menggunakan grade daging yang lebih rendah untuk menekan harga dan sebagainya. Sehingga diharapkan ketika kondisi-kondisi yang tidak terduga terjadi, kestabilan Anda itu bisa tetap terjaga karena Anda memiliki resep lebih dari satu. Ingat, sebuah bisnis itu akan sangat penting ketika dia bisa berjalan secara konsisten. Nah, kata kuncinya adalah konsisten. Konsisten itu baik dari produknya, baik dari harganya, atau juga baik dari segi penjualannya. Ketika Anda oke lah penjualan rame terus, tapi kualitas produk Anda tidak konsisten, kadang bagus, kadang biasa, kadang turun. Kondisi ini akan membuat pelanggan untuk pergi, sehingga ya hati-hati, jangan-jangan biaya Anda naik terus karena Anda semakin besar, tapi penjualan Anda tambah lama tambah turun karena ditinggalkan.